Sinopsis sinetron Buku Harian Seorang Istri di SCTV malam ini 12 Februari 2022 episode 562. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri, tentunya hanya di SCTV. Selamat menontonnya guys, dan terima kasih. Nah, di awal scan kali ini, saat itu Fajar terlihat sedang menjenguk Tante Merlin yang sedang dirawat di rumah sakit. Tante Merlin nampak tidak sadarkan diri dan mengalami sakit yang cukup serius. Fajar saat itu pun kasihan melihat ibu kandungnya itu. Di sisi lain, Fajar bertemu dengan Ibu Farah, dan Ibu Farah memberitahu Fajar tentang kebenaran bahwa ibu kandungnya adalah Tante Merlin. Lalu di tempat yang lainnya, Dewa dan Nana sedang dihadang oleh Tony CS, dan mereka berdua juga tidak ada pilihan lain selain bertarung. Akhirnya pun adu mekanik pun terjadi dan tidak terelakkan. Kemudian di waktu yang lainnya, Fajar dan Lia sedang mengejar seseorang dengan mobilnya. Lantas dengan kecepatan tinggi, Fajar menyuruh agar Lia berpegangan dan berhati-hati. Namun naas, malah hanya terjadi sebaliknya. Fajar mengalami mobil oleng dan terjadilah kecelakaan yang cukup serius. Lanjut di adegan selanjutnya. Saat itu kita melihat Nana dan Dewa sedang berada di butik. Namun Nana sedang merasakan kesedihan yang amat dalam setelah mengetahui fakta yang sebenarnya tentang kematian ibunya, yaitu Ibu Diana. Dirinya lantas membatin dalam hatinya bahwa Kevin adalah orang yang telah membunuh ibunya dan mengakibatkan kecelakaan yang amat fatal. Di sisi lain pun, Dewa juga merasa risau dengan keadaan yang sedang dialami oleh Nana, istrinya tersebut. Seketika, Nana langsung meneteskan air matanya sedari merasakan kehilangan orang tua yang sangat disayanginya. Lantas Dewa mendekati Nana dan mencoba untuk menenangkan Nana. Akhirnya pun Dewa memeluk Nana dan menyediakan bahunya untuk tempat bersandar. Mereka berdua saat itu terlihat dekat sekali dan saling menatap mata. Namun di sini Dewa tidak mau Nana salah persepsi soal perhatian dirinya kepada Nana, dan coba menjelaskan bahwa Nana saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat berat setelah mengingat kejadian itu kembali. Nah guys, gimana perasaan kalian setelah melihat scan yang satu ini? Tentunya sangat menguras emosi dan perasaan kalian. Serta kalau diperhatikan, inilah awal kembalinya keluarga dari Nana dan Dewa. Ya, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat masa depan keluarga mereka ya guys. Kemudian di adegan selanjutnya, saat itu tiba-tiba Dewa menolong Lia dengan menghentikan tindakan dari Tante Merlin yang hampir menampar Lia. Dewa pun coba menjelaskan apakah pantas Tante Merlin bertingkah kasar seperti itu kepada Lia. Tante Merlin lalu angkat bicara bahwa Dewa tidak seharusnya ikut campur soal masalah tersebut.
Namun di sisi lain, Lia menganggap kalau Tante Merlin sudah kelewat batas. Dewa kembali mengatakan kalau memang dirinya tidak pantas untuk ikut campur, tapi dirinya tidak bisa melihat kekerasan di depan matanya, dan menanyakan sebenarnya ada masalah apa yang sedang terjadi. Tante Merlin hanya terdiam dan menganggap kalau dewa ini bukan siapa-siapa. Dewa kembali mengatakan pasti masalah ini ada hubungannya dengan Lia dan Fajar, dan Tante Merlin sebagai ibunya juga tidak berhak untuk mengambil keputusan sepihak. Seketika Tante Merlin langsung tercengang mendengarnya. Tante Merlin sebenarnya tidak mengira kalau Dewa tahu soal hal ini, namun dirinya salah mengira dan menanyakan dari mana Dewa tahu soal Fajar anak kandung dari Tante Merlin. Namun Dewa masih tutup mulut soal itu. Kemudian Tante Merlin mencurigai dan menuduh kalau Lia yang telah memberitahu Dewa soal Fajar anak kandung dari Tante Merlin. Lia hanya terlihat terdiam setelah dicerca pertanyaan seperti itu. Seketika Tante Merlin meluapkan emosi dengan mengatakan kalau Lia sudah lancang dan melanggar privasi dari Tante Merlin, dan menegaskan kalau dirinya tidak akan mengenal lagi yang namanya Lia. Lia saat itu merasa serba salah soal permasalahan ini. Akhirnya Tante Merlin pergi meninggalkan mereka dan membawa perasaan yang kesal dan amarah. Dan di scan terakhir kali ini, saat itu Tony berhasil menemukan Junior dan ingin merebut Junior dari tangan Lula. Kemudian Lula tidak tinggal diam dan berusaha sekuat tenaga agar Junior tidak jatuh ke tangan Tony. Akhirnya ada Pasha yang segera menolong mereka berdua dan menyuruh mereka agar mencari tempat yang aman. Mungkin dari kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini. Dan sampai di sini dulu ulasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.